Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan oleh Bapak Dirjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, saya ingin memperkenalkan dulu beliau kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah nama beliau Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Dua ini ya, S3-nya Pak ya. Dokter PhD. Kemudian beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kemdikbud Republik Indonesia. Pendidikan beliau ini S3. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan di Michigan State University. Kemudian kurikulum pengajaran dan pendidikan guru sama masih dari Michigan State University. Itu adalah pendidikan S3 beliau. S2-nya ada 3 ini. Kebetulan beliau sepertinya sangat semangat untuk sekolah dan patut kita tiru semua ini ya. Yang pertama adalah S2 kurikulum dan pengajaran di Columbia University. Yang kedua pendidikan menengah ESL atau literasi Columbia University, dan yang ketiga adalah program pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Dan untuk pengalaman, beliau ini sangat berpengalaman ya, dari tahun 2017 sampai 2019 beliau adalah anggota tim kualitas pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Kemudian juga beliau adalah salah satu tim ahli Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan SM Kemdikbud. Kemudian Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna Jakarta tahun 2019. Kemudian juga beliau adalah staf khusus bidang pembelajaran, dan pada tahun 2020 beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Iwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, pada hari ini tema kita adalah optimalisasi peran guru dalam dunia pendidikan menuju merdeka belajar Pak. Untuk tema hari ini adalah tema yang menarik karena bertepatan juga dengan Hari Guru Nasional. Maka dari itu saya dan beserta teman-teman pengajar dan juga para guru di seluruh Indonesia sangat bersemangat ini Pak untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Iwan Syahril. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Iwan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Profesor Bambang Setiaji, yang saya hormati Pak Dekan FKIP, Pak Profesor Ali Saukah. Ini udah sebenarnya legend ini, Pak Prof. Ali Saukah ini udah malang melintang namanya. Ini sebuah kehormatan bagi saya mendapat undangan dari beliau, dan alhamdulillah pas hari yang momen sangat spesial, dan saya juga berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua bisa untuk hadir di pertemuan ini walaupun melalui pertemuan virtual. Tapi insya Allah semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat walaupun dengan banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam masa pandemi ini. Selanjutnya, selamat Hari Guru Nasional, Bapak Ibu. Guru adalah kita sangat yakini sebagai profesi yang mulia, profesi yang terhormat, profesi yang menjadi fondasi dari perjuangan Republik, dan terus sampai sekarang akan menjadi harapan tumpuan untuk pembentukan cita-cita peradaban kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Kiai Dewantara, salah satu kutipan favorit saya adalah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan di sini yang dimaksud adalah peradaban cita-cita yang kita inginkan. Kalau dulu para pejuang Republik, persemaian benih-benih kebudayaan adalah sebuah negara bangsa yang merdeka. Pada saat ini, kita memiliki banyak mimpi yang jelas yang sudah ditegaskan oleh Pak Presiden Joko Widodo adalah Indonesia Emas 2045 menjadi sebuah negara maju yang sejahtera lahir dan batin. Dan ini yang merupakan 25 tahun lagi ya, berarti satu generasi kita berjuang bersama-sama dan menjadikan pendidikan sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita kita tersebut.
Bapak Ibu, mungkin kalau saya sebenarnya lebih merasa bahwa saya ini adalah seorang guru ya, bukan kebetulan lagi membawa amanah sebagai Direktur Jenderal, tapi sebenarnya identitas utama saya, disposisi saya adalah sebagai seorang guru dan memang memilih untuk menempuh jalan hidup saya sebagai seorang guru dengan semua dinamikanya masing-masing tentu punya perbedaan sendiri-sendiri, tapi saya pun juga berbeda-beda, namun sebenarnya tetap menjadi guru. Ruang bahagia saya adalah di dalam kelas gitu ya. Dan ayah saya adalah seorang guru dan banyak om dan tante saya juga guru. Sebuah profesi yang menurut saya sering menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang, dan karena itu kita ingin membuat profesi guru ini berjuang bersama-sama untuk posisi mulia dan terhormat secara sosial, ekonomi, status, dan kualitas kompetensi itu terus kita akan terus perjuangkan bersama-sama. Karena nilai signifikansinya sangat strategis dari sejarah Republik hingga pada saat ini. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sebuah tema optimalisasi peran guru dalam dunia pendidikan menuju merdeka belajar. Karena itu saya akan sedikit mungkin akan ada tema ini menjadi sebuah judul. Saya mengambil judul yang lebih spesifik kepada sosok guru dalam dunia pendidikan menuju merdeka belajar. Jadi guru seperti apa, karena ini Hari Guru. Saya izin akan share screen. Mudah-mudahan ini nggak error ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bapak? Ya. Baik. Bagaimana sosok guru dalam dunia pendidikan menuju merdeka belajar? Jadi dengan fokus pada Hari Guru ini, saya akan menyampaikan mungkin beberapa pikiran tentang sosok guru untuk menuju merdeka belajar. Ada sebuah pertanyaan favorit saya yang mungkin saya sering tanyakan, dan pada saat ini saya ingin menanyakan kembali. Ini sebenarnya dua-duanya memiliki dasar teori masing-masing, jadi tidak ada yang dua-duanya benar gitu ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu diminta memilih, kecenderungannya itu sebelah mana? Dan ini dijawab dalam hati saja, karena kita tidak dalam forum yang sama gitu ya, dalam tempat yang sama gitu, jadi mungkin nggak kelihatan, jadi dalam hati saja. Seorang anak itu lahir, apakah A, ibarat kertas yang sudah bertulisan samar-samar atau tidak begitu jelas, kabur, atau B, ibarat kertas kosong yang masih polos? Menurut Bapak Ibu, selama ini asumsinya atau secara pemikirannya yang sebelah mana? Apakah yang A atau yang B? Jawabnya dalam hati saja. Sudah ya, sudah dipilih aja dulu, nanti kita akan kembali ke pertanyaan ini. Kemudian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki logo ini, dan ada tulisan yang jelas di atasnya itu, yaitu Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani ini tentunya merupakan semboyan dari Bapak Pendidikan kita yang sangat terkenal, yang lengkapnya adalah Ing Arso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Kalau diartikan secara letterlek, ya di depan memberikan teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan dari belakang memberikan dorongan. Namun bagi saya ini ada 3 kata kunci. Pertama adalah menjadi guru itu adalah menjadi seorang teladan. Kedua, menjadi guru itu adalah menjadi seorang motivator atau pembangkit semangat, bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Dan yang ketiga, jadi guru itu adalah menjadi pemberdaya menuju kemandirian. Jadi pemberdaya, kata kuncinya teladan, motivator, dan pemberdaya. Pemberdaya ini menuju kemandirian sehingga anak didiknya itu bisa berdaya, mandiri, dan sebenarnya merdeka. Ini adalah sebuah proses dari sesudah diberikan teladan, lalu dibangkitkan semangat, dan pada akhirnya murid-murid kita, anak didik kita menjadi manusia yang mandiri, manusia yang merdeka. Inilah sebenarnya esensi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, dalam logo pendidikan kita, itu sudah mengandung sebuah tujuan, sebuah visi, bahwa sistem pendidikan itu haruslah membentuk manusia-manusia yang merdeka.
Jadi kenapa kemudian Merdeka Belajar, ya sebenarnya inilah bagian dari kita align lagi ke dalam tujuan atau lebih eksplisit kepada filosofi dari filosofi pendidikan Indonesia yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah sebuah warisan yang sebenarnya kearifan dari Bapak Pendidikan kita yang sangat Indonesia sekali. Dan kalau kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara ini, beliau menurut saya adalah seorang tokoh kelas dunia. Kenapa demikian? Mungkin kita lebih mengenal beliau di pejuang nasional, dulu mendirikan partai politik pertama di Indonesia, 3 serangkai, lalu kemudian menjadi wartawan, pernah sekolah di sekolah kedokteran, pernah santri juga, seorang putra mahkota, dan lain sebagainya, dan kemudian mendirikan sekolah taman siswa sesudah pengasuhan dari Belanda. Tapi di bidang pendidikan, beliau itu belajar ketika di Belanda, ketika diasingkan, sangat terinspirasi oleh antara lain 2 tokoh besar, yaitu Friedrich Froebel, pendiri Taman Kanak-Kanak dari Jerman, dan Maria Montessori, seorang penggagas metode Montessori, pedagog dari Italia. Beliau sangat sangat kagum dengan 2 tokoh ini, dan kemudian juga selanjutnya dengan Rabindranath Tagore dari India, dan kemudian tapi meramu apa hasil yang sudah beliau pahami menjadi konteksnya sangat Indonesia sekali, yang kemudian diejawantahkan di taman siswa. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau Froebel mungkin tidak sempat dalam line hidup Ki Hajar, kan beliau sudah wafatnya 1852, Ki Hajar lahir 1889, jadi nggak ketemu. Tapi yang menarik adalah Montessori dan Tagore, tokoh yang mengilhami Ki Hajar, dan kemudian Ki Hajar menjadi inspirasi dalam bagaimana membumikan dalam konteks Indonesia, itu juga respect dengan Ki Hajar, sangat kagum dengan Ki Hajar. Mereka berdua ini melakukan perjalanan ya keliling dunia, dan itu secara khusus pergi ke taman siswa dan hadir di taman siswa. Kalau Tagore mengunjungi taman siswa di tahun 1927, Montessori mengunjungi taman siswa di tahun 1940. Nah, Bapak Ibu semua, itu hal yang luar biasa, karena saya membayangkan perjalanan keliling dunia itu sangatlah tidak mudah seperti sekarang. Harus naik kapal berbulan-bulan dari Eropa, dari India, dan harus pula melakukan perjalanan darat ke taman siswa. Artinya, kekaguman beliau, rasa hormat terhadap Ki Hajar Dewantara itu menguatkan tekad mereka untuk datang ke taman siswa. Bahkan Tagore ketika kembali ke India, itu Pak Tagore juga punya sekolah, itu mendirikan sebuah ruangan khusus kesenian seperti yang beliau lihat ketika mengunjungi taman siswa. Artinya tokoh-tokoh dunia sekelas ini mengakui kejeniusan dari apa yang dicoba dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan menurut saya ini mendudukkan Ki Hajar sebagai seorang tokoh yang kelas dunia. Jadi ini sejarah yang menurut saya perlu kita mungkin juga kita ketahui bahwa Bapak Pendidikan kita itu levelnya sebenarnya sudah level tingkat dunia. Oke. Dan karena itu ada 3 hal dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 sosok guru ya, yang perlu kita mungkin kuatkan juga bersama-sama. Yang pertama adalah memandang anak dengan rasa hormat. Ini filosofi yang sangat student-centered learning, berpusat kepada murid. Jadi sebenarnya berpusat kepada murid itu sudah dipesankan atau ditekankan oleh Bapak Pendidikan kita sejak tahun 1922, sejak berdirinya Taman Siswa. Itu salah satu filosofinya adalah berpusat kepada murid. Nah, Ki Hajar berkata bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun, yang faedahnya bagi tumbuh anak sangat besar. Jadi ibaratnya pendidik itu adalah petani. Seorang petani, ini kutipan langsung, seorang petani yang menanam padi, kata Ki Hajar, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut, seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara.
tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Maksudnya kayaknya begini, kalau kita percaya bahwa masing-masing anak itu unik, bahkan yang anak kembar pun itu tidaklah sama, masing-masing itu unik, itu ibarat bagi Ki Hajar di sini, itu kodratnya ini apa? Kalau dia padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Kalau dia itu jagung, tumbuhkanlah dia jagung. Jadikan dia jagung yang terbaik. Jangan menumbuhkan padi berharap menjadi jagung. Dan jangan pula menumbuhkan jagung dengan ilmu menumbuhkan padi. Nggak akan align. Jagungnya nggak akan tumbuh berkembang dengan baik, padi pun juga tidak akan berkembang dengan baik. Makanya pendidik dalam ibarat sinersis petani itu menuntun tumbuhnya kodrat sang anak sesuai dengan kodratnya. Jadi apakah itu kodratnya padi, ini analoginya, atau kopi, atau itu durian, atau lain sebagainya, tumbuhkanlah dia sesuai dengan kodratnya. Jadi fungsi dari pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Ini adalah filosofi yang sangat student-centered learning atau memandang anak dengan rasa hormat. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, apakah kertas yang A yang ada tulisan samar-samar atau yang B, Ki Hajar lebih kepada bahwa anak itu lahir seperti kertas yang sudah ada isinya, tapi tulisannya itu samar-samar atau suram ya, bahasa dulu Indonesia lama. Nah, pendidikan berkewajiban dalam melakukan tuntunan ini, menebalkan segala tulisan yang samar-samar dan berisi baik agar nanti menjadi budi pekerti yang baik. Sementara yang mengandung arti jahat, jangan dibiarkan menjadi tebal, bahkan dibikin lebih samar-samar lagi. Jadi kodrat kita sebenarnya ya seperti tadi, yaitu apakah jadi sesuatu yang sangat unik, seperti tadi analogi jagung, padi, kopi, dan sebagainya. Nah, pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Hidup tumbuh kembangnya anak itu terletak di luar kecakapan kehendak kita kaum pendidik. Kita nggak bisa mengubah kodrat yang sudah dititipkan Sang Maha Kuasa, bahwa itu padi, ya itu ya padi, jangan itu diharapkan digenjot untuk menjadi jagung. Tapi jadikanlah dia padi yang terbaik. Jadi ini yang filosofi yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Ada sebuah kutipan yang menjadi azas taman siswa, ini diparafrasa oleh Rektor UGM, Prof. Sarjito, bahwa pendidik itu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Masuknya di sini adalah sebuah analogi, keyakinan, orientasi, nilai, bahwa sebagai pendidik itu layanan kepada peserta didik, kepada anak-anak itu adalah hal yang sangat mutlak sekali. Jadi ini orientasi untuk memandang anak dengan rasa hormat. Lalu sosok yang kedua, mendidik secara holistik. Ini juga bagian dari filosofi yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa yang dimaksud Ki Hajar di sini? Holistik itu adalah budi pekerti. Budi pekerti ini adalah sebuah terminologi yang seringkali juga Ki Hajar gunakan dengan lahir dan batin. Jadi kayak interchangeable kadang-kadang Ki Hajar menggunakan. Kalau budi itu hubungannya dengan batin, kalau dalam filosofi Ki Hajar, atau ada tiga bagian di sini, atau trisakti. Pertama cipta, yaitu pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, kemauan. Sedangkan pekerti itu sama dengan lahir, itu adalah tenaga atau raga. Jadi dalam konteks pendidikan yang holistik atau yang seimbang, menurut Ki Hajar harus melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Yaitu menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, menguatkan kemauan, dan menyehatkan jasmani. Tidak ada orang yang dua budi pekertinya yang sama, sehingga kita dapat membedakan orang yang satu dengan yang lain. Menurut Ki Hajar, ketika kita melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga ini dengan seimbang, ini akan menuju kepada kebersihan budi, atau bersatunya cipta, rasa, dan karsa tadi, yang pada akhirnya akan membawa kepada kebijaksanaan. Disiplin ilmu apapun, dimanapun cara kita itu untuk belajar, pada akhirnya menurut Ki Hajar, itu ketika terjadi secara seimbang, olah cipta, rasa, dan karsa, dan raga ini akan melahirkan manusia-manusia yang bijaksana dalam masyarakatnya. Karena itu, pendidikan yang terjadi secara seimbang, itu akan menghasilkan banyak SDM-SDM yang penuh dengan kebijaksanaan. Namun pendidikan yang terjadi secara timpang, itu akan menyebabkan masyarakat tersebut langka akan SDM-SDM yang memiliki kebijaksanaan. Bahkan mungkin kalau ekstrimnya, itu bisa jadi sangat langka dengan kebijaksanaan tersebut. Ini kira-kira ya, bahwa konteks sekolah yang ada di Taman Siswa, ini gambar yang
Saya ambil dari beberapa sumber bahwa pendidikan sangatlah terjadi secara konsep holistiknya tadi itu. Olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara 3 tahun sebelum beliau wafat ketika menerima Dr. Honoris Causa di bidang ilmu kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada tahun 1956, itu sudah menyampaikan keresahan beliau terhadap pendidikan di era kemerdekaan. Beliau berkata, saya kutip, kita lihat di zaman sekarang masih terpakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar pelajaran yang tidak memberi cukup semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri. Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap-tiap tahun, pelajar-pelajar kita terus-menerus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tentram, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai-nilai tinggi dalam school report, rapor sekolah, atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini, sebaiknya kita para pemimpin perguruan, maksudnya pemimpin sekolah, bersama-sama dengan Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit examen kultus, ini mengkultuskan ujian, dan diploma yang bersifat untuk mengejar-ngejar mengumpulkan ijazah tersebut. Artinya ini sebuah kritikan yang sangat relevan hingga saat ini, tapi esensinya adalah beliau melihat bahwa pendidikan janganlah terjadi secara timpang. Jadi harus hidup tumbuh kejiwaan itu, lahir dan batin harus seimbang. Ini yang menurut saya salah satu pesan kuat dari filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita. Jadi pertama, memandang anak dengan rasa hormat. Yang kedua, melakukan pendidikan secara holistik. Yang ketiga adalah mendidik secara relevan atau kontekstual. Pendidikan itu harus dilakukan dengan relevan dan sesuai dengan sebuah istilah yang dipakai oleh Ki Hajar itu adalah kodrat keadaannya. Jadi relevansi itu kodrat keadaan ini. Dan ada 2 unsur kodrat keadaan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, kodrat alam. Alamnya di mana? Alam yang berbeda tentunya akan menuntut sebuah bentuk kebudayaan yang berbeda. Misalnya daerah pesisir dengan daerah pegunungan itu berbeda. Sehingga kemudian bagaimana konteks masyarakatnya pun dipengaruhi oleh itu. Budayanya juga dipengaruhi oleh itu. Negeri yang 2 musim dengan negeri yang tropis kayak kita dengan negeri yang 4 musim itu berbeda. Ki Hajar bilang waktu zaman penjajahan dulu ya, mungkin beliau memerhatikan, orang Indonesia itu melihat orang Belanda pelit. Orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros. Kenapa demikian? Penjelasan Ki Hajar ya, kalau orang Belanda melihat orang Indonesia boros, itu karena mereka hidup dalam 4 musim. Sehingga harus melakukan penghematan. Jadi kebiasaan itu muncul karena alamnya seperti itu. Mereka nggak bisa melakukan cocok tanam, bahkan di musim gugur, apalagi di musim dingin gitu ya. Itu susah, sehingga perlu untuk melakukan penghematan. Jadi budaya berhemat itu sudah terbangun karena alamnya. Sementara Indonesia, alamnya sangat subur, alamnya luar biasa. Sehingga kapan saja melakukan bercocok tanam sepanjang tahun, itu bisa dilakukan dan bisa menghasilkan. Sehingga tidak memikirkan untuk terlalu jauh gitu ya. Jadi menghabiskan apa yang ada sekarang dan nanti gitu, karena nanti akan dapat lagi karena alamnya begitu ramah. Itu contoh-contoh kodrat alam yang tapi esensinya adalah alam di mana tempat masyarakat itu berada. Jadi perubahan itu harus relevan dengan konteks tempat atau budaya di mana masyarakat itu berada. Dan yang kedua, zaman itu bisa menentukan walaupun alamnya sama, seperti misalnya Kalimantan Timur tahun 2020 berbeda dengan Kalimantan Timur di tahun 1950 dan akan berbeda dengan tahun 2050. Setiap zaman itu memiliki tantangannya sendiri dan kodrat zaman itu adalah sebuah teks yang harus selalu menjadi bagian refleksi dari masyarakatnya. Karena itu kita sekarang ya yang sering disampaikan adalah revolusi industri 4.0 yang nanti terus akan bergerak menjadi hal yang baru lagi sehingga kita harus terus bergulir bahwa perubahan itu adalah sebuah hal yang kekal dan Ki Hajar sebenarnya esensi dari filosofi Ki Hajar menurut saya adalah tentang perubahan. Dan kodrat alam dan kodrat zaman menurut saya sangat relevan dengan konteks yang ada saat ini. Kita melakukan pendidikan harus relevan dengan konteks kita, konteks alam kita, dan juga harus relevan dengan kodrat zaman kita, di mana kita berada pada saat ini, teknologi, informasi, dan sebagainya, itu menjadi teks bagi kita untuk melakukan pendidikan yang relevan. Dan ingat, kita melakukan pendidikan
bukan buat kita sebenarnya, tapi buat anak-anak kita. Anak-anak kita inilah yang nanti akan menjadi penerus yang akan hidup pada zaman mereka, dan mereka akan zamannya akan menghadapi tantangan yang berbeda lagi. Jadi persiapan untuk ke sana itu adalah mutlak hal yang kita lakukan untuk menjawab tantangan atau kodrat zaman tersebut. Nah, visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang saya masuk ke dalam Merdeka Belajar. Ini tentunya mendukung visi dan misi Pak Presiden, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Fokusnya sebenarnya Kemendikbud ini kalau secara esensinya adalah muridnya atau siswanya. Jadi terciptanya SDM-SDM unggul, itu fokus kita. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan secara bersama-sama dengan cara yang mungkin ada keunikan di sana-sini, tapi tujuannya adalah SDM unggul, yaitu pelajar yang berkarakter Pancasila. Apa itu? Bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 komponen nih Bapak Ibu semua. Jadi fokus kepada siswa ini adalah dalam esensi Merdeka Belajar adalah sangat utama. Ini tadi ya, kalau dijadikan satu kalimat, profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajar atau pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global untuk bisa berdaya saing global, tapi tetap berurat berakar pada kearifan lokal, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, karena itu kemudian dalam optimalisasi peran guru atau bagaimana kita melihat guru ke depan, sosok guru seperti apa, fokus utama kita adalah ada 3, yaitu siswa, dan siswa. Utamanya itu ini ibarat sebuah atap, fokus tujuan utama kita semua di guru dan tenaga pendidikan haruslah bisa menjawab bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kepada siswa dan bagaimana kita bisa menghasilkan kualitas siswa yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu adalah tujuan utama. Jadi ketika melakukan pendidikan ataupun pelatihan, checklistnya bukan pelatihannya sudah selesai, guru sudah menguasai ini. Tapi kemudian pertanyaan yang paling penting adalah dengan pendidikan, dengan pelatihan tersebut, apa dampaknya kepada siswa? Dan bagaimana kita tahu itu sudah memiliki dampak dan apa yang kita bisa perbaiki supaya dampaknya semakin baik, kualitasnya semakin baik. Jadi pertanyaan itu haruslah selalu menjadi pertanyaan kita, terutama dalam transformasi guru dan tenaga pendidikan. Jadi itu tujuan utama kita bersama-sama. Dan ini terus kita komunikasikan supaya ekosistem kita bergerak bersama-sama menuju bagaimana kita bergotong royong membantu anak-anak kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kemudian murid itu belajarnya di sekolah. Jadi ini ada sekolah penggerak, dan filosofi penggerak ini sebenarnya filosofi gotong royong Bapak Ibu. Bahwa individu atau institusi tidak bisa baik sendirian. Dia kalau sudah baik harus bisa untuk ikut ngajak baik dan menggandeng yang lainnya sehingga bisa sama baiknya. Jadi jangan lari sendirian, tapi yuk kita gandeng yang lain supaya yang masih malu-malu untuk jalan, malu-malu untuk berlari, bisa mulai sedikit demi sedikit, dan akhirnya kemudian bisa terus melakukan inovasi-inovasi dengan bersama-sama. Jadi ini filosofi jangan bisa sendirian, jangan hanya bagus sendirian, harus kolaborasi, harus ada semacam empati sosial, sehingga tanggung jawab sosial, sehingga ekosistem kita bisa maju bergerak bersama-sama. Dan untuk itu ada 5 hal di guru dan tenaga kependidikan. Pertama, transformasi kepemimpinan pendidikan. Kami melihat kepemimpinan ini sangat luar biasa pentingnya, apalagi dalam budaya di Indonesia. Peran pemimpin itu sangat penting. Sebuah sekolah bagus itu biasanya memiliki kepala sekolah atau pemimpinnya yang bagus. Kalau pemimpinnya itu diganti, itu biasanya mungkin agak goyang-goyang lagi sebelum nanti ada kader yang juga bagus dan membawa sekolahnya bisa bagus kembali. Kepemimpinan dalam budaya Indonesia juga sangat penting karena kita masih yang paternalistik lah ya masyarakatnya secara umum. Jadi sehingga peran ketika pemimpinnya ini bagus akan luar biasa bagi ekosistem, mengangkat ekosistem tersebut. Nah, pemimpin ini ciri-cirinya apa yang ingin kita hasilkan? Itu adalah pertama orientasi kepada murid, bisa menjadi teladan untuk mencontohkan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu dilakukan. Tapi bukan saja bisa menjadi teladan, memahami dan menjadi teladan, tapi bisa menjadi mentor atau coach buat guru-guru yang lain yang ada di sekolah. Sehingga pada akhirnya pelatihan itu berbasis sekolah yang nanti dikoordinasikan, yang jadi coach-nya itu adalah atau mentornya itu adalah si pemimpin sekolahnya. Sehingga guru-guru di sekolah pun juga sudah terbentuk sebuah komunitas belajarnya
yang dipimpin oleh sang pemimpin sekolah, dan bagusnya lagi, apa yang kemudian didiskusikan atau dilokakaryakan itu adalah apa yang terjadi di sekolah, jadi relevan dan langsung menjawab permasalahan belajar siswa yang real yang muncul di sekolahnya. Ini fondasi, jadi tetap boleh ke eksternal dan harus perlu ada eksternal gitu ya. Tapi fondasi utama berbasis sekolah ini harus terjadi sehingga, dan ini baru mungkin kalau ada pemimpin-pemimpin sekolah yang betul-betul memahami bagaimana pembelajaran berbasis kepada murid dan bisa kemudian menjadi coach atau mentor buat guru-guru yang lain. Yang kedua, transformasi PPG Prajabatan. Nah, ini buat kita bersama Bapak Ibu, gimana nih kita bisa menghasilkan pendidikan profesi guru, calon guru kita, itu betul-betul bagus. Saya tuh memiliki sebuah mimpi bahwa pendidikan guru Indonesia yang prajabatan, calon guru itu, setara dengan yang berkualitas level dunia, seperti IB atau Cambridge, seperti itu. Kenapa tidak? Saya rasa kita bisa, saya rasa kalau kita terus meningkatkan kompetensi kita, belajar bersama-sama, berbagi, berkolaborasi, ini sangat mungkin untuk kita lakukan. Dan kalau ini terjadi, saya membayangkan bahwa nanti kalau kayak sekarang kita banyak mengimpor guru dari negara lain, nanti suatu saat kita surplus guru kita di sini yang kualitasnya bagus dan nanti bisa kita yang mengekspor seperti yang terjadi katanya dulu di zaman sebelumnya, kita yang mengirim guru ke Malaysia dan sebagainya. Saya rasa ini mungkin, tapi kita perlu untuk melakukan pembenahan dan kita perlu untuk terus menguatkan, belajar bersama-sama supaya bisa lebih bagus lagi. Saya membayangkan selevel itu Bapak Ibu, karena saya terinspirasi oleh sejarah IKIP ya, dulu namanya PTPG, Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Zaman Menteri Pendidikannya Profesor Muhammad Yamin, 1954 ada 3 PTPG didirikan waktu itu, PTPG di Bandung, PTPG di Batu Sangkar Sumatera Barat, PTPG di Malang Jawa Timur. Visinya itu adalah visi pendidikan guru itu harus level perguruan tinggi. Bahkan Belanda saja waktu itu, Belanda itu belum sampai ke situ, tapi kita memiliki visi seperti itu, kita mencanangkan level yang topnya, jadi pendidikan guru harus top, dan itu yang terbaik pada waktu itu. Jadi kenapa tidak kita mengembalikan visi tersebut ke dalam pendidikan guru kita. Jadi ini yang ini perlu PR banyak, tapi saya optimis kita bisa melakukannya dengan baik, sedikit demi sedikit melakukan pembenahan ke arah sana. Yang ketiga, pengembangan ekosistem belajar guru setiap provinsi yang menurut saya ini penting sekali. Karena kalau kita ingin gurunya baik, ya gurunya harus belajar. Dan belajar itu seperti halnya murid, tidak bisa one size fits all. Harus ada differentiated instruction-nya, diferensiasi kebutuhan guru yang berbeda-beda, baik secara kompetensi maupun konteksnya. Kalau semuanya top down, ya tidak akan berhasil, karena itu konteksnya banyak berbeda-beda. Nah, saya membayangkan bahwa tadinya guru-guru kalau mau pelatihan yang keren-keren harus mungkin melakukan perjalanan cukup jauh, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Kalau kita bisa mengembangkan sebuah hub, sebuah ekosistem belajarnya guru di setiap provinsi, seperti dulu ada Balai Penataran Guru, kita bisa memiliki sebuah ekosistem yang aktif, dinamis, tapi bedanya dari yang sebelumnya, selain mungkin kita menggunakan cara-cara inovasi, tapi secara prinsip ini adalah rumah bersama. Jadi bukan saja yang mengisi itu bukan hanya Widya Iswara, pegawai pemerintah, tapi bisa juga dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain, akademisi, praktisi, dari organisasi profesi, masyarakat, industri, lain sebagainya, yang tapi asal kompetensinya jelas, bisa membantu memecahkan masalah. Karena yang salah satu uniknya, ini ekosistem ini nggak sama dinamikanya, karena kebutuhan yang misal di Kalimantan Timur beda misalnya dengan yang ada di Sumatera Utara gitu, yang akan berbeda dengan di Maluku dan sebagainya. Nah, mereka mengembangkan ini sesuai dengan kebutuhan tantangan yang ada di masing-masing daerah. Nah, ini yang kita juga coba kembangkan. Yang keempat, pemberdayaan komunitas pendidikan gotong royong. Jadi kita nggak bisa sendirian, kita harus mengembangkan kemitraan, dan kami melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh komunitas-komunitas, mungkin terjadi secara terisolasi. Kenapa tidak kemudian ayo kita barengan, gotong royong, menuju tujuan yang sama, yaitu murid-murid dengan tadi yang sudah disampaikan, profil pelajar Pancasila tersebut. Ini menjadi harapan kita bersama-sama. Yuk, kenapa enggak kita kolaborasi untuk mewujudkan itu. Dan yang terakhir, nomor 5, ini sangat ini sekali mengenai tata kelola, sangat penting sekali, karena kontekstual Indonesia 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, jadi totalnya 548. Variasi konteks yang harus terus kita pikirkan secara kebijakan.
Dan ini salah satu tantangan terbesar ya kalau dalam kebijakan pendidikan di tanah air. Terkait dengan COVID, Bapak Ibu, kita melihat hikmahnya membentuk mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan, karena pada saat ini kita bergerak dalam ruang yang tidak nyaman. Guru-guru Indonesia, alhamdulillah pada Hari Guru Nasional ini kita bisa berefleksi, semangat juangnya sangat tinggi, pantang menyerah, sehingga ini bisa terus mewujudkan budaya inovasi jika terus dikelola dengan baik. Sikap pembelajarnya sangat terbentuk selama masa pandemi. Maraknya seri-seri webinar, komunitas belajar guru, ini memunculkan harapan yang luar biasa bahwa guru-guru kita memiliki kemauan untuk belajar. Karena belajar itu sebenarnya bukan siapa yang paling pintar sebenarnya, tapi siapa yang berkemauan paling keras, itu biasanya yang akan menjadi sukses. Dan orientasi belajarnya itu kepada murid, bukan untuk ngumpul-ngumpulin sertifikat lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena sekarang dengan berbagai macam masalah, apa nih solusinya? Bingung, dan kemudian berbagi dengan guru yang lain, berkolaborasi, dan ini hal yang sangat baik sekali. Dan yang terakhir, menurunnya kecemasan terhadap teknologi. Tadinya bloker terbesar dari penggunaan teknologi di Indonesia di antara pendidik itu adalah kecemasan atau high anxiety. Sekarang dengan ya terpaksa gitu ya, mencoba-coba, akhirnya sekarang udah mulai biasa, seperti pada saat ini kita menggunakan Zoom, dan semakin lebih terakses penggunaan teknologi ini, mudah-mudahan ini momentumnya bisa terus berjalan. Kami melihat, kalau ini dari data dari GTK, bahwa guru-guru kita terlihat nih mulai untuk terbiasa dan dalam masa pandemi. Misalnya, di awal tahun ajaran, ini awal-awal pandemi, kita mengantisipasi kebutuhan belajar guru, kita lakukan survei, lalu kita buat seri webinar. Kebutuhan-kebutuhan yang ada kita coba hadirkan selama 1 bulan, setiap hari ada 6-8 webinar untuk semua jenjang. Ini pesertanya totalnya selama 1 bulan itu 20.000, dan memang di sosial media yang asinkronusnya bisa mencapai lebih dari 1 juta viewers. Ini pada akhir bulan Juli ya, kalau sekarang saya yakin ini lebih meningkat. Tapi peserta live-nya 20.000 peserta gitu ya. Nah, lalu sekarang dengan kurikulum darurat, kita kemudian meluncurkan program guru belajar untuk membantu pelaksanaan kurikulum darurat, bagaimana merancang, bagaimana mengelola, dan sebagainya. Ini dikelola secara mandiri, dan total pesertanya dalam waktu 1 bulan saja sudah 200.000. Kalau tadi 1 bulan 20.000, ini udah 200.000. Artinya sebuah bentuk bahwa kita pun juga semakin baik dalam mengelola, tapi guru-guru kita semakin semangat. Ini guru-guru yang secara volunteer, Bapak Ibu, bukan secara karena ada surat tugas ya untuk belajar, tapi volunteer, tidak ada surat penugasan dan lain-lain. Dan ini kalau saya tidak salah di 10 hari pertama itu angkanya udah tembus 100.000. Saya waktu itu bilang sama staf saya, beberapa direktur, ketika awal kita meluncurkan di awal bulan Oktober, saya bilang ini kita sebelum akhir tahun harus bisa sampai 100.000 ya minimal gitu ya. Ternyata 10 hari udah tembus 100.000-nya. Dan ini merupakan bentuk semangat guru-guru kita yang berjuang luar biasa dan mulai terbiasa dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah sebuah gerakan yang namanya guru berbagi, crowdsourcing, di mana kita menyediakan platform bagi guru-guru untuk berbagi ide, untuk gimana melakukan pembelajaran daring, luring, campuran. Guru-guru ini bukan dari kita yang mengisi konten. Konten ini diisi oleh para guru, semua jenjang, semua mapel. Dalam waktu 6 bulan, laman guru berbagi ini sudah diakses 53 juta kali. Ini di data 1 November ya. Kalau sekarang udah pasti lebih besar lagi. 200.000 lebih pengguna aktif, 40.000 lebih RPP yang diunggah, 4.000 lebih artikel yang diunggah. Sudah 13,5 juta kali yang download. Dan juga yang menariknya, ada aksi kolaborasi di antara mereka untuk saling berbagi, pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi secara gratis, kolaboratif, yang membantu bagaimana untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi. Ini bagusnya adalah kalau kita membuat surat panduan itu pertama langsung seperti ya udah langsung selesai seperti itu, tapi situasi pandemi selalu bergerak-gerak sehingga dengan adanya guru berbagi ini mereka terus bertukar ide yang terus yang tadi idenya bekerja minggu yang lalu, minggu sekarang udah nggak bisa lagi karena tantangannya berbeda dan seterusnya. Karena perjalanan COVID ini nggak pernah ada yang statis gitu. Nah ini bergerak secara dinamis menyesuaikan tantangan yang ada. Dan alhamdulillah ini guru-guru kita menyambut dengan sangat baik. Bahkan ini guru-guru dari Kementerian Agama juga ikut ya Bapak Ibu. Ini 15% dari 200.000 ini adalah dari Kementerian Agama. Karena melihat program ini sangat bermanfaat bagi guru-guru yang ada. Karena saling belajar, berkolaborasi, dan berbagi.
Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin ada sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.